Halo, berjumpa lagi dengan channel cerita alur film RNS Recap. Untuk video kali ini, RNS akan membawakan alur sebuah film yang berjudul Godzilla King of Monsters yang rilis pada tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Michael Dougherty, dibintangi oleh Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, dan nama-nama besar lainnya. Di film ini bercerita tentang bangkitnya para monster-monster yang saling bertarung untuk merebutkan siapa yang paling kuat dan menjadi pemimpin alfa untuk para monster yang lain. Godzilla yang menjadi alpha monster sebelumnya merasa terganggu dengan kehadiran mereka. Akankah Godzilla dapat mempertahankan tahtanya atau malah sebaliknya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita film Godzilla King of Monsters ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar channel ini menjadi channel yang menghibur. Oke, lanjut. Di awal film, kita akan melihat cuplikan-cuplikan peristiwa di tahun 2014, di mana di sana terjadi pertempuran antara Godzilla melawan Muto. Di situ terlihat ayah memanggil anak lelakinya yang menghilang tak tahu di mana, dan seorang ibu menggendong anak perempuannya. Ternyata itu adalah memori masa lalu Emma. Dia menyadari kini keluarganya tak lagi utuh. Dia kehilangan anak lelakinya yang bernama Andrew akibat peristiwa San Francisco di tahun 2014. Kemudian terlihat anak perempuan Emma yang bernama Maddie secara diam-diam membalas email dari ayahnya. Mereka kemudian melakukan rutinitas pagi dengan sarapan. Emma menunjukkan alat buatannya yang baru diselesaikannya. Di saat mereka sedang sarapan, tiba-tiba tanah berguncang dan terdengar suara yang mengerikan. Ternyata Emma adalah karyawan senior Monarch. Emma dan Maddie sekarang sedang berada di markas Monarch 61 yang terletak di Yunnan, China. Emma sedang meneliti sesuatu. Kemudian Emma bergegas memasuki pos penelitian Monarch. Di dalamnya ternyata terdapat larva super besar yang bergerak-gerak. Dan kemudian dari larva itu keluar makhluk raksasa yang mereka sebut Titanus Mothra atau Mothra. Kemudian mereka memasangkan jaring penahan, namun beberapa saat kemudian jaring keamanan itu terjadi kegagalan sistem. Mothra pun mengamuk, sementara para peneliti sedang kebingungan dengan sistem keamanan mereka yang tiba-tiba rusak, seperti ada yang sengaja merusaknya. Mothra terus mengamuk dan mengeluarkan jaring dari mulutnya. Di saat kritis, Emma memutuskan mendekati Mothra dengan membawa alat yang baru diselesaikannya. Emma kemudian mengotak-atik alat miliknya, sementara itu Mothra masih mengamuk. Maddie yang khawatir ikut menerobos mendekati ibunya. Di saat Mothra mendekatkan wajahnya ke arah Emma, Emma menekan sebuah tombol di alatnya. Dan berhasil, alat itu mampu menenangkan Mothra. Semua orang terpaku melihat Mothra yang tiba-tiba jinak. Kemudian Maddie mencoba menyentuh Mothra. Sesaat kemudian terjadi ledakan di tempat ilmuwan berada. Lalu muncul beberapa orang bersenjata menembaki para ilmuwan yang ada di sana. Emma dan Maddie terlihat ketakutan. Kemudian scene berpindah di tempat Dr. Serizawa dan Vivian yang sedang menghadapi sidang, di mana pemerintah memaksa Monarch untuk membunuh semua monster yang ada di sana. Namun Dr. Serizawa bersikeras bahwa membunuh para monster adalah tidak benar. Dr. Serizawa menginginkan para manusia bisa hidup berdampingan dengan para Titan. Lalu Vivian menunjukkan pesan penting dari ponselnya. Mereka berdua kemudian bergegas meninggalkan ruang sidang tersebut. Kemudian scene berpindah di tempat Mark, suami Emma, ayah Maddie. Dia ditemui oleh rombongan Dr. Serizawa memberi kabar bahwa Emma dan Madison ditangkap oleh sekelompok teroris. Mark terlihat terpukul. Vivian yakin kalau teroris itu mengincar alat yang baru diciptakan oleh Emma. Mark terlihat kaget, dia mengenal alat itu. Mark adalah mantan pegawai Monarch. Dia dan istrinya dulu mengembangkan alat itu. Alat itu disebut dengan Orca. Namun menurut Mark, prototipe Orca sudah sempat dihancurkan. Namun ternyata dibuat ulang oleh Emma. Alat itu mampu mengeluarkan gelombang biosonar yang biasa digunakan para monster untuk berkomunikasi. Dr. Serizawa dan Vivian meminta bantuan Mark untuk melacak keberadaan Orca.
di mana Emma dan Maddie masih selamat dengan orka di tangan mereka. Mereka takut orka disalahgunakan untuk hal-hal yang jahat. Mark kemudian bersedia membantu mereka menemukan orka dan keluarganya. Di atas pesawat, asisten Serizawa bernama Sam Coleman menunjukkan orka milik Emma mengkombinasikan bioakustik yang berbeda untuk membuat sinyal orka yang mampu memancing, mengusir, atau bahkan menenangkan para monster. Masalahnya Serizawa dan kawan-kawan tidak tahu bioakustik Titan mana yang digunakan oleh Emma. Vivian meminta bantuan Mark untuk mengidentifikasi kombinasi tersebut agar bisa melacak gelombang orka. Mark kaget dengan data monster temuan Monarch saat ini. Serizawa menjawab total ada 17 monster dan akan terus bertambah. Kebanyakan dalam keadaan hibernasi dan sebagian yang lain ditahan oleh Monarch. Mark bertanya kenapa Monarch tidak membunuh monster-monster itu. Serizawa dan Emma yakin ada hal baik yang kita dapatkan dari keberadaan monster-monster tersebut. Sampailah mereka di Kastil Bravo, markas Monarch di Bermuda. Kastil Bravo adalah markas unggulan Monarch untuk melacak dan mempelajari Godzilla. Di dalam markas, Monarch mengidentifikasi pelaku penculikan Emma. Dia adalah kelompok teroris yang dipimpin oleh Alan Jonah yang terobsesi memulihkan tatanan alam. Di saat semua mengira Jonah sedang berada di dekat Mothra yang sekarang sedang menjadi kepompong di sebuah air terjun di China, Mark malah menyanggahnya. Menurutnya Mothra hanyalah pancingan saja. Jonah pasti mengincar makhluk yang lebih besar lagi. Kemudian scene berpindah di pos 32 Monarch yang terletak di Antartika. Di sana terlihat rombongan Alan Jonah yang membawa Emma dan Maddie mendarat. Lalu kemudian Jonah dan pasukannya membantai semua pegawai Monarch yang ada di sana. Kemudian mengajak Emma dan Maddie memasuki pos tersebut. Di dalamnya terdapat makhluk raksasa yang membeku. Mereka menyebutnya dengan Monster Zero. Jonah dan pasukannya berusaha membangkitkan monster tersebut dengan menghancurkan es dan menggunakan orka yang dibawanya. Kemudian scene berpindah lagi di Kastil Bravo. Di sana terjadi getaran seperti gempa. Itu adalah ulah Godzilla yang mendekati Kastil Bravo. Semua panik mempersiapkan dinding dan bersenjataan. Di saat pasukan mempersiapkan senjata dan siap untuk menembak, Mark malah menyarankan untuk menurunkan senjata karena dikhawatirkan Godzilla akan bertindak agresif jika ditodong dengan senjata. Mereka pun menurutinya. Setelah mereka menurunkan senjata, Godzilla terdengar mulai tenang. Kemudian Mark meminta membuka pintu pelindung. Setelah dibuka, terlihat Godzilla dari kejauhan seperti sedang memperingatkan sesuatu. Kemudian Godzilla pun pergi. Meminta data rute dan arah Godzilla pergi. Setelah ditelusuri, Godzilla pergi ke arah Antartika. Semua orang pun terlihat pucat. Mereka semua kemudian menaiki pesawat Argo milik Monarch menuju pos 32 Antartika. Sementara itu di dalam pos, pasukan Jonah sudah mengetahui kedatangan Monarch dan mereka pun mempercepat pekerjaan di sana. Sesampainya di pos, pasukan Monarch langsung memasuki pos tersebut. Di dalamnya mereka mendapat sambutan dari pasukan Jonah. Melihat istri dan anaknya di monitor pengawas, Mark langsung ikut menyusul ke dalam pos. Mark akhirnya bertemu dengan Emma dan anaknya Maddie. Saat Maddie berjalan, dia dibujuk ibunya untuk kembali. Anehnya Maddie tak jadi ikut ayahnya dan Emma menekan detonator bom yang akhirnya melelehkan es yang sedang mengurung monster yang ada di sampingnya. Alhasil aksi Emma berhasil membangkitkan monster berkepala 3 yang sangat mengerikan. Emma dan Jonah pun kabur dengan membawa orka di tangannya. Saat monster itu bangkit, pasukan Monarch berlarian kocar-kacir. Di atas helikopter, Emma menyalahkan orka yang dapat mempengaruhi monster tersebut. Monster berkepala 3 itu terlihat marah dan semuanya berlarian. Monster itu terlihat menyemburkan petir berwarna kuning dari dalam mulutnya dan mendekati helikopter yang dinaiki Serizawa dan kawan-kawan. Rombongan Emma mematikan orka dan kabur menjauhi dari monster itu. Saat rombongan Serizawa terpojok, kemudian terlihat cahaya biru yang semakin mendekat.
Ternyata itu adalah Godzilla. Terjadi pertarungan yang ganas antara Godzilla melawan monster berkepala 3 itu. Sementara itu, Dr. Serizawa dan rombongan terpaksa keluar dari dalam helikopter. Karena pertarungan monster, helikopter mereka tidak bisa digunakan lagi. Ketika mereka sedang berlari, tiba-tiba Vivien digigit oleh monster berkepala 3 itu. Serizawa terlihat sedih melihat rekannya tewas oleh monster tersebut. Lalu datanglah pesawat induk Argo menembaki rudal ke monster berkepala 3. Dan monster itu pergi terbang meninggalkan tempat itu. Besoknya, tim Monarch melacak keberadaan helikopter Jonah dan pergerakan Godzilla. Mereka mengarah pada Isla de Mara yang terletak di Meksiko. Kemudian terdapat panggilan video call dari suatu tempat. Ternyata itu berasal dari Emma. Emma mengakui perbuatannya dia melakukan dengan sadar. Menurut Emma, para Titan merupakan solusi permasalahan yang ada di bumi ini, seperti overpopulasi, pencemaran, dan peperangan. Manusia adalah penyebab infeksi di bumi dan bumi melepas antibodinya, berupa para Titan yang kemudian bangkit. Mereka merupakan pertahanan alami bumi untuk melindungi bumi dan mempertahankan keseimbangan. Menurut Emma, kemanapun para Titan pergi, kehidupan akan tumbuh dipicu oleh radiasi mereka. Hanya para Titan yang mampu mengembalikan kerusakan yang dibuat oleh manusia. Emma yakin dengan bantuan Orca, manusia akan mampu hidup berdampingan dengan para Titan. Monarch terlihat geram dengan ulah Emma. Kemudian terlihat tim Jonah mematikan sistem pertahanan pos Monarch di Isla de Mara, dan Jonah menyuruh Emma menyalakan Orca untuk membangkitkan monster yang ada di sana. Emma masih bimbang karena masih ada penduduk yang masih belum dievakuasi yang ada di sekitarnya. Emma kemudian memutuskan untuk menekan Orca, dan tentu saja terjadi sesuatu di Isla de Mara. Ketika semua sedang dievakuasi, terlihat dari atas gunung, tepat di pos Monarch, tiba-tiba muncul makhluk raksasa yang berbentuk seperti burung. Mereka menyebutnya dengan Rodan, sang dewa api. Rodan melihat ke arah pesawat Argo Monarch dan langsung terbang mengejarnya. Monarch pun memancing Rodan untuk menuju badai yang di dalamnya terdapat Monster Zero. Terjadi kejar-kejaran dengan Rodan, Monarch kehilangan semua skuad drone terbangnya, tinggal tersisa kapal Argo. Monarch kemudian berhasil memancing Rodan bertemu dengan Monster Zero, dan langsung terjadi pertarungan sengit di sana. Kemudian terlihat helikopter yang membawa rakyat sipil yang akan memasuki kapal Argo. Namun terjadi kerusakan di pintu hangar. Mark pun mencoba dengan manual. Kemudian Laksamana Stan menelepon dan mengatakan sudah meluncurkan bom oksigen untuk memusnahkan Monster Zero. Bom itu mampu memusnahkan kehidupan dalam radius 2 mil. Dengan susah payah, Mark berhasil membuka pintu hangar dan memasuki helikopter yang berisikan rakyat sipil itu. Kemudian terlihat Monster Zero mengejar pesawat Argo. Saat mulai mendekat, ternyata muncul Godzilla yang langsung menghajar Monster Zero. Terjadi pertarungan di sana, namun Argo harus meninggalkan tempat itu karena rudal oksigen yang diluncurkan Laksamana Stan sudah semakin dekat. Dan jatuhlah rudal itu di saat Monster Zero dan Godzilla sedang bertarung. Di saat keadaan sudah tenang, kemudian dari dalam laut muncul Monster Zero. Ternyata dia belum mati juga. Malah di dalam radar terlihat Godzilla melemah dan terlihat gelombang biosoniknya menghilang. Tim Monarch mengira bahwa Godzilla telah mati. Kemudian Monster Zero telah kembali ke Isla de Mara. Terlihat salah satu kepalanya buntung namun bisa tumbuh lagi. Sesaat setelah tumbuh, Monster Zero terdengar berteriak dan semua monster di dunia merespon teriakan Monster Zero. Banyak yang bangkit dan membuat kekacauan di seluruh dunia. Emma kaget dengan apa yang dilakukan oleh Monster Zero. Monster Zero mampu membangkitkan para monster di dunia dan membuat kekacauan secara bersamaan.
berpindah di hutan hujan Yunnan, China. Di bawah air terjun, terlihat kepompong Mothra bereaksi. Dari dalam kepompong, keluar sesosok makhluk raksasa yang berbentuk seperti kupu-kupu dengan bentang sayap yang sangat besar. Di dalam markas Monarch, mereka heran kenapa Monster Zero kebal terhadap bom oksigen dan kepalanya bisa tumbuh seolah-olah tidak sesuai dengan tatanan alam yang normal. Salah satu ilmuwan Monarch yang bernama Chen menemukan fakta bahwa Monster Zero bukanlah dari tatanan alam, namun jatuh dari langit. Monster Zero merupakan alien, bukan penduduk asli bumi seperti para Titan lainnya. Monster Zero merupakan alien yang bertujuan menghancurkan bumi, bukan menyeimbangkan tatanan alam. Menurut legenda, nama Monster Zero adalah Ghidorah. Kastil Bravo, Mark menjelaskan kepada Laksamana Stan bahwa perilaku monster-monster yang ada di seluruh dunia bukanlah kebetulan, namun merespon sesosok alfa. Dengan tidak adanya Godzilla, kini Ghidorah sebagai alfa baru mereka. Semua monster mengikuti perintah Ghidorah. Apabila Ghidorah berhasil dihentikan, maka monster yang lainnya pun akan berhenti. Lalu terlihat Emma mulai sadar bahwa apa yang dilakukan Ghidorah bukanlah menyeimbangkan tatanan alam, tetapi menghancurkan bumi ini. Dia berencana menghentikan Ghidorah dengan menyiarkan orka di stadion. Maddie mendengarnya dari jauh. Di tempat lain, Mark berencana mencari istri dan anaknya sendirian. Saat akan menaiki helikopter, Mark melihat sesosok cahaya terang dari langit dan tidak jadi pergi. Itu adalah sosok Mothra yang berusaha berkomunikasi dengan Godzilla. Setelah ditelusuri, ternyata Godzilla masih hidup namun sangatlah lemah. Mark kemudian memiliki ide dengan membawa bom nuklir ke tempat Godzilla berada dan memberikan Godzilla energi dari bom nuklir itu agar bisa bangkit kembali. Berangkatlah Serizawa dan kawan-kawan menggunakan kapal selam menuju ke tempat Godzilla berada berdasarkan petunjuk dari Mothra. Tak lama kemudian, kapal selam Serizawa dan kawan-kawan tersedot arus aneh, tersedot ke rongga bumi. Sementara itu di tempat lain, Maddie mencuri orka dan membawanya ke suatu tempat. Kembali ke kapal selam Dr. Serizawa. Ternyata mereka tadi masuk ke sistem keterowongan bawah tanah dan sekarang sudah berjarak 600 mil dari tempat awal. Kapal selam itu akhirnya bisa dinyalakan kembali. Saat Serizawa memeriksa keadaan sekitar dengan menggunakan drone, mereka kaget dengan keberadaan patung-patung peradaban kuno di sana. Peradaban yang menurut mereka lebih tua dari peradaban Mesir. Maddie ternyata membawa orka ke lapangan bisbol yang ada di Boston, Amerika. Memasuki ruang kontrol, menyambungkan audio di sana. Sementara itu di kapal selam, Dr. Serizawa dan kawan-kawan menemukan lokasi Godzilla terbaring, sedang menyerap radiasi memulihkan diri. Berita buruknya, sistem torpedo kapal rusak akibat benturan tadi. Bom nuklir harus diletakkan secara manual, tetapi lokasi Godzilla beristirahat terdapat radiasi nuklir yang sangat kuat, panas, dan radiasinya bisa membakar manusia. Dr. Serizawa memutuskan bahwa dia sendiri yang membawa bom nuklir ke tempat Godzilla berada, berpindah ke tempat Maddie. Berkat orka yang disetel Maddie, perilaku para Titan yang merusak di seluruh dunia berubah menjadi jinak. Emma yang mengetahui ulah Maddie berusaha menjemput Maddie karena aksinya itu sangatlah berbahaya. Di dalam kapal selam, Dr. Serizawa mendapatkan salam terakhir dari timnya. Karena mereka tahu kalau misi ini adalah misi bunuh diri. Dan berangkatlah Serizawa membawa bom nuklir ke tempat Godzilla terbaring. Kapal selam pun berbelok meninggalkan tempat itu, meninggalkan Serizawa dan Godzilla. Serizawa membawa bom nuklir dengan tangannya sendiri ke tempat Godzilla berbaring tak berdaya. Setelah Serizawa menyetel bom waktu secara manual, terlihat Godzilla memandangi Serizawa. Serizawa mendekatinya dan menyentuhnya untuk pertama dan terakhir kalinya. Dan meledaklah bom itu menyebabkan guncangan yang sangat dahsyat. Kapal selam yang dinaiki Mark sampai terdorong ke permukaan. Kemudian Mark dan kawan-kawan naik ke atas kapal memeriksa apa yang terjadi. Sesaat kemudian terlihat pusaran air di dekat mereka.
Lalu muncullah Godzilla dengan ukuran yang lebih besar dari sebelumnya. Menyemburkan nafas nuklir ke arah langit, Godzilla memperhatikan rombongan Mark di kapal selam, membuat Mark yakin bahwa Godzilla adalah harapan umat manusia. Mark kemudian meminta tim Monarch untuk mengikuti Godzilla dan bertarung dengan segenap kemampuan membantu Godzilla. Kali ini umat manusia bukan hanya menjadi penonton saja, tetapi membantu Godzilla mengalahkan Ghidorah. Di persembunyian, Emma memutuskan untuk mencari putrinya. Di lokasi Medi, awan semakin gelap, badai segera datang. Itu bukanlah badai biasa, melainkan Ghidorah yang penasaran dengan gelombang orka yang dipancarkan oleh Medi. Ghidorah menghancurkan tempat itu. Ghidorah melihat ke arah Medi dan mengejar Medi yang kabur membawa orka. Sesaat Ghidorah akan menyemburkan nafas nuklirnya, tiba-tiba Ghidorah terkena nafas nuklir dari Godzilla. Dari jauh terlihat rombongan Godzilla yang ditemani pesawat dan kapal tim Monarch. Mereka semua bertarung membantu Godzilla. Godzilla yang sudah marah langsung memberi pelajaran pada Ghidorah. Mark melihat tingkat radiasi di dalam tubuh Godzilla saat emosi sangatlah tinggi. Sangat berbahaya bagi manusia berada di dekat sana. Mark memutuskan turun untuk mencari Medi. Di tengah pertarungan dua monster terkuat di muka bumi itu, Mark menemukan orka yang rusak tapi tidak tahu di mana Medi berada. Saat pertarungan terjadi, muncul Mothra membantu Godzilla melawan Ghidorah. Namun aksi Mothra langsung dihadang oleh Rodan. Mark kemudian dijemput istrinya Emma dengan mobil yang mencari putri mereka. Masih terjadi pertarungan yang sengit di luar sana. Godzilla mulai emosi, tingkat radiasinya sangatlah tinggi. Mothra yang terpojok dan terbakar sayapnya akhirnya mampu melumpuhkan Rodan dengan sengatan maut miliknya. Mark dan Emma akhirnya berhasil menemukan Medi yang tak berdaya bersembunyi di bathtub rumahnya. Mereka melihat Godzilla diangkat ke angkasa oleh Ghidorah dan dijatuhkan dengan kecepatan tinggi. Godzilla jatuh dan terlihat tak berdaya. Lalu muncul Mothra menyerang Ghidorah dengan sisa kekuatan yang ada, namun langsung diserang oleh nafas nuklir Ghidorah. Mothra pun tewas dan serpihannya masuk ke tubuh Godzilla. Namun Godzilla terlihat masih lemas. Mark kemudian membutulkan orka yang rusak dan kemudian berhasil. Mereka menggunakan orka untuk menjauhkan Ghidorah dari Godzilla, memberikan waktu Godzilla untuk bangkit lagi. Di saat Mark akan masuk ke dalam helikopter untuk menyelamatkan diri, Emma malah memutuskan membawa orka menggunakan mobil, memancing Ghidorah untuk mengejarnya. Mark dan Medi melihat aksi Emma mempertaruhkan nyawanya menolong Godzilla dari atas. Emma dikejar Ghidorah, mobil Emma terbalik terkena nafas nuklir Ghidorah. Emma terbaring di jalanan. Sesaat Ghidorah mendekatinya, datanglah Godzilla dengan tingkat radiasi yang sangat tinggi sampai membakar, melelehkan semua yang ada di sekitarnya. Dari dalam tubuh Godzilla memancarkan radiasi nuklir yang sangat kuat yang mampu menghancurkan tubuh Ghidorah. Dari jauh terlihat ledakan yang sangat kuat dari dalam tubuh Godzilla, dan matilah Ghidorah terkena radiasi nuklir dari Godzilla. Kemudian terlihat Godzilla yang kembali bangkit dari reruntuhan dan menyemburkan nafas nuklir ke atas. Namun tak disangka muncul para Titan di sekitar Godzilla mengelilinginya. Para Titan itu tunduk di hadapan raja mereka, yaitu Godzilla. Oke, dan itulah tadi alur cerita film Godzilla King of Monsters ini guys. Semoga kalian suka dan tunggu konten-konten kami selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan ramaikan kolom komentarnya juga. See ya!